Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Dava Jihad Sabilah. Dan kali ini gue bukan mau ngevlog. Kali ini adalah program perdana gue, program terbaru gue, yaitu adalah Speak Up. Speak Up itu adalah program semi-semi talk show gitu, yang dimana gue ingin di program ini gue bisa ngebahas isu-isu yang lagi hangat. Dan kali ini gue mendatangkan suatu narasumber yang menurut gue sangat wah gitu ya. Itu adalah abang-abangan gue di pesantren. Ini dia, Bang Arkan. Speak up. Halo Bang Arkan, Halo dah, sehat? alhamdulillah. Oke. Dah Ustaz. Alhamdulillah Oke, sehat. sehat. Oke. Aktivitasnya sekarang apa nih Bang? Kesibukan sekarang ya kuliah aja sih, semester akhir, skripsi, magang itu aja. Oh, berarti anak semester akhir nih ya. Betul. Oh, alah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana Bang? Gua kuliah di Untirta, Untirta. Universitas Sultan Ageng Tirta ya. Oke, disingkat Untirta ya guys Untirta. ya. Nah terus Bang, di Untirta itu prodi apa sih Bang? Gua prodi ilmu komunikasi dah. Oh, ilmu Iya, komunikasi. Oh, yang ngomong terus itu ya. ngomong terus. Kerjaannya ngomong terus Iya, gitu ya. itulah stigma anak ilmu Oke. komunikasi ya. Oke. Stereotipnya ya apa? Stereotip. Stereotip. Iya, Stereotip lah guys. Iya. Dulu Bang Arkan ini adalah abang-abangan gua di pesantren gitu ya. Iya, betul. Yang dimana kalau menurut gua narasi beliau ini ya sangat-sangat bagus gitu ya. Ah, Sangat-sangat membara gitu ya. enggak Maka dong. dari itu gue memutuskan untuk program Speak Up perdana ini gue mendatangkan Bang Arkan ini. Oke, sebuah kehormatan bagi gue ya jadi narasumber perdana di acara Speak Up atau program Dava yang baru dirilis hari ini. Sebelumnya makasih banget Bang Arkan udah bersedia untuk hadir Sama-sama di program Dava. Speak Up ya. Oke, Bang Arkan, kita mulai untuk interviewnya Bang Arkan ya. Interview kayak mau Kita kerja interview ada, dulu Bang. nih ya. Oke, Bang Arkan kan tadi kuliah di Untirta, Mm-mm, jurusan komunikasi, mm-mm. pasti banyak event gitu ya. Iya betul. Pasti banyak event yang dikerjain gitu. Mm. Dan gue mau tahu nih, adakah event atau hal random Nah, di kuliah itu yang Bang Arkan rasain? kalau hal paling random yang gue rasain, Dav, gue nggak bakal nyangka sih gue pernah nge-MC bareng sama Aldi Taher. Aldi Taher, Iya. itu dia yang mau gue tanyain guys. Karena kenapa? Karena kemarin-kemarin ya, pas gue di sosial medianya Bang Arkan itu, Bang Arkan foto sama Aldi Taher gitu ya. Kata gue dalam hati, wah gawat ini. Apa namanya, mainnya udah sama Aldi Taher. Oke, ngomong-ngomong soal Aldi Taher Bang gitu ya. Banyak orang berstatement bahwasannya Aldi Taher itu serandom itu Bang. Apakah emang serandom itu orangnya Bang? Kalau Aldi Taher, jadi gue cerita dulu Dev, kenapa oke. gue bisa jadi MC sama Aldi Taher. Oh iya betul. Oke, Iya. silakan. Kalau gue dulu itu adalah hal paling random, jadi gue ditelepon jam 2 pagi ya sama Gokil. ketua BEM gue. Oke. Terus gue ditanya, mau jadi MC nggak? Sama siapa? Acara apa gitu? Konser. Oh boleh, sama siapa? Aldi Taher. Hah serius gitu? Iya serius. Ya udah, atur aja. Besok gue datang, gue bilang gitu. Nah, gue kira nggak serius kan. Ternyata Aldi Taher datang guys. Ketemu sama gue di backstage dan kita briefing buat nge-MC gitu. Nah, kalau tadi Dava bilang, sebenarnya dia random gak sih? Dia itu emang serandom itu dah. Serandom itu. Iya, bahkan teman-teman gue banyak yang minta video ke dia kayak misalkan, Bang, emak gue mau ulang tahun nih, bikin video dong gitu. Kayak, ya lu tau lah lagu-lagu dia. Misalkan, I love you so much ya gitu, selamat ulang tahun. Pokoknya dia bener-bener random banget lah gitu. Tapi ya emang namanya entertainment ya harus kayak gitu sih, Dap. Gimana cara dia bertahan ya dia harus menunjukkan branding dia tuh kayak gimana gitu. Personal branding. Personal brandingnya. Oke. Kalau misalkan ya udah berarti kan branding Aldi Taher selama ini kan random kan. Ya udah itu yang terus dia bangun sampai sekarang. Gitu. Karena pas dia boomingnya, dia lagi random. Dia gitu lagi ya, Bang? random gitu. Makanya Aldi Taher dicapai random karena dia branding dirinya ya sebagai seorang yang random. Gitu. Terus ini Bang, sebelum lu ketemu sama Aldi Taher, sama setelah ketemu Aldi Taher, ekspektasi sama realitanya apakah sama gitu? Oke. Ekspektasi gue sama sih sama yang gue lihat ketika gue ketemu ya. Dia tuh benar-benar humble banget ya. Bayangin riders, kan kalau misalkan artis-artis mau konser itu pasti ada riders lah ya. Kayak
persyaratan dia tuh butuh apa, misalkan harus ada sofa, harus oke. ada AC gitu-gitu, makannya apa gitu. Aldi Taher nih hotelnya mau apa bang katanya? Gak usah, gue tidur sama panitia aja gitu. Wih, Iya, serius? serius. Terus makannya mau apa? Udah gue makan sama panitia aja, nasi padang bungkusnya juga nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang redressnya ah bang, udah air hangat aja. Itu doang yang dia minta kayak. Dia bener-bener emang sehumble itu guys. Dia baik orangnya. Respect buat Aldi Taher ya, respect. Oke, berarti tadi gue udah nanya tentang ekspektasi sama realitinya sama Aldi Taher gitu ya. Terus hal-hal positif atau hal Oh, apa yang bisa diambil dari Aldi Taher itu, Bang? kalau gue ngeliat Aldi Taher gitu. Jadi dalam dunia marketing ya, karena gue Oke, kan anak oke, ilmu komunikasi. oke. Ada namanya viral marketing. Jadi viral marketing ini marketing di mana kita tuh apa ya, numpang sama sesuatu yang viral gitu. Contoh Oke. misalkan lagi viral masalah apa ya yang paling baru nih. Misalkan yang lagi viral masalah ada anggota DPR lagi rapat main 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 slot. slot ya. Nah, Iya, iya. kalau dari sisi viral marketing itu bisa aja tuh dibuat misalkan anggota DPR ini bukan main slot gitu. Jadi misalkan lagi buka toko, misalkan lagi buka Tokopedia misalkan gitu. Oke, oke, Jadi oke. diganti tuh daripada lagi rapat main slot, Mhm. mending nyari barang di Tokopedia gitu. Itu Oh, namanya I viral see, marketing I nih. see, I Jadi see. ada yang viral ditunggangi gitu sama kepentingan brand dia gitu. Oke. Nah, gue lihat Aldi Taher ini menerapkan viral marketing terus gitu. Setiap ada sesuatu yang booming, pasti Aldi Taher orang nomor satu yang ikut-ikutan di situ. Oh iya ya, Boleh betul. dilihat. Contoh ya, misalkan kemarin yang masalah kasus perceraian tuh. Siapa ya, Nisa Sabian gitu. Oh, Nisa Nisa Sabian. Sabian, I love you so much. Dia nimbruk di situ Betul, kan. betul, betul. Terus ada lagi masalah Dikta namanya. Penyanyi Dikta. penyanyi band Oh iya, yang Dikta, Dikta, Dikta. yang diremes alat kemaluannya gitu. Oh iya. Iya. Terus dia bikin lagu, jangan remes Mas bijiku. bijiku Ya gitu. Allah, Itu iya dia betul, betul. nimpal situ. Terus yang paling terbaru masalah Coldplay. Coldplay. Iya betul. Dia kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung look Look at at the the star star. gitu. Itu hal Iya, yang iya. gue contoh banget dari realita ya. Jadi dia tuh riding the wave gitu. Jadi dia kayak apa ya, menselusuri ombak gitu. Ada ombak yang bagus, ya dia naik di atasnya sampai Oke, oke, oke. dia selesai gitu. Jadi ini adalah salah satu positif yang gue lihat dari Aldi Taher itu dah. Intinya selalu melihat peluang yang kosong Iya, nih, yang ada gas, gas tancap. dia tuh bisa ngeliat itu gitu. Oh, Makanya oke. gue respect lah sama Aldi Taher. Respect, respect. Emang harus kayak gitu guys di dunia entertainment. Gimana caranya kita survive itu? Karena banyak yang viral cepet, tapi tenggelamnya juga cepet kan. Karena Iya. dia nggak bisa mempertahankan identitas dia sendiri gitu. Nah, Aldi Taher ini bisa mempertahankan karena semua hal random yang dilakukan orang tuh suka gitu. Oke, oke, boleh, boleh. Aldi Taher, I love you so much. Gitu dong. Oke, ngomong-ngomong tentang Aldi Taher nih, Bang. Hah. Aldi Taher itu kan sekarang jadi anak band ya? Dari dulu ya? Dari dulu. Dari dulu anak band. Nah, ngomong-ngomong tentang anak band ini, juga rame satu isu yang lagi hangat, yaitu tentang skena culture. Nah, Oke. tahu nggak Bang skena culture? Skena culture. Nah, coba kita gali-gali nih Bang. Skena culture itu apa sih Bang? Kalau menurut Abang ini? Oke, jadi menurut gue ya, karena gue nggak expert amat lah. Cuma ya, seenggaknya gue oke. ya tau lah basic-basic gitu. Kayak skena tuh singkatan dari apa sih gitu. Skena tuh singkatan dari Sua Kelana, apa ya? Sua Kelana Cengkrama kalau nggak salah ya. Oke, Soekarno Cekrama. Jadi dia tuh perkumpulan lah orang-orang yang bisa bersua, bercengkrama, dan berkelana gitu. Berkumpul, namanya skena gitu. Nah, skena ini nggak terkonotasi atau apa ya, tercap sebagai satu aliran tertentu gitu. Jadi yang namanya perkumpulan yang bisa bersuara dan bercengkrama ya namanya skena gitu. Nah, gitu. Jadi misalkan orang-orang berkumpul, orang-orang yang suka musik rock berkumpul jadi satu gitu. Punya komunitas, ya namanya skena rock gitu. Nah, culture-nya ya serapan dari bahasa Inggris, culture budaya skena gitu. Nah, tapi sekarang kan banyak yang salah artikan lah, kayak skena tuh kayak polisi apa ya? Kayak polisi iya, band iya. gitu, kayak Betul, betul. lu kalau pakai baju kaos band ya lu harus tahu lagunya gitu Iya, kan, iya. banyak yang gitu. Polisi skena. Polisi skena, ya. ya. Iya, iya betul, betul. Terus skena tuh diidentifikasi sebagai anak-anak yang suka nongkrong di kafe, punya tato kecil, terus pakai sepatu dogmat gitu-gitu lah. Tapi sebenarnya skena tuh nggak sesempit itu maknanya gitu. Jadi misalkan orang-orang yang suka ke masjid, ya udah nggak masalah juga melabeli dirinya skena anak masjid. Gitu. Asik, skena masjid ya. Skena masjid nggak masalah gitu. Oke. Jadi
ya udah konotasinya nggak selalu negatif gitu. Tapi emang pergeseran penyerapan arti semakin kesini semakin berubah, tergantung gimana anak-anak atau lingkungannya ngebawa makna itu sendiri. Memang kalau misalnya yang beredar di sosial media itu skena itu seakan-akan kayak orang yang pakai dandanan rock misalnya, Iya, rocker gitu rocker. kan, terus juga bawa apa? Indie juga, Indie juga ya, iya indie bawa juga ya. tote bag, bawa pakai celana pendek, nongkrong di kafe gitu-gitulah. Oh iya iya iya. Iya. Hmm. Terus ngomongin tentang skena tadi kan perkumpulan ya bang. Hmm. Apakah skena ini bisa menjadi wadah gitu ya Hmm. bagi para anak-anak muda untuk bisa menyuarakan suara mereka gitu skena ini bang? Oh bisa, tentu bisa. Karena lagi-lagi ya, skena kan perkumpulan. Hmm. Pasti setiap perkumpulan tuh punya identitas kan. Oke Iya. oke. Jadi ini bisa jadi wadah buat kita sebagai anak muda untuk menyuarakan opini yang kita punya gitu. Tapi tentunya harus apa ya, harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku ya. Oke Jangan menyuarakan oke tapi dia tuh nggak tahu norma dan aturannya, itu salah oke. juga gitu. Tapi nggak salah juga, pokoknya itu hak masing-masing lah. Tapi kalau misalkan lu udah berani menyuarakan sesuatu yang menabrak norma dan aturan, lu harus terima konsekuensi yang diterima dari efek masyarakat itu. Pasti Oke. menolak kan gitu. Iya iya iya. Nah, makanya skena ini sebenarnya kalau bagi gue bisa jadi wadah buat lu menyuarakan opini lu. Misalkan lu mau jadi sesuatu yang beda, ya lu bikin perkumpulan skena lu sendiri gitu. Oke oke Dan oke. itu bisa jadi wadah buat nyuarain opini lu. Seenggaknya kalau misalnya mau bersuara, bersuara dengan sopan santun nih bang ya, Benar gitu. agar lebih diterima di masyarakat Benar. gitu ya. Kalau lu masih bertahan sama idealis lu bodo amat sama masyarakat, ya udah lu harus terima konsekuensi itu. Lu bakal nggak disukain sama masyarakat. Jadi Oke. jangan maunya nyuara doang tapi nggak mau konsekuensi gitu. Oh ya, I see, I see. Mm-mm. Oke, ngomongin tentang skena ini bang. Skena ini kan culture budaya ya bang ya. Mm-mm. Mungkin seiring berkembangnya teknologi gitu ya, Mm-mm. itu berpengaruh kepada budaya-budaya yang apa namanya mempengaruhi anak-anak muda kita gitu ya. Betul. Terus pendapat abang gitu ya tentang bagaimana kita melihat perubahan budaya yang terus-menerus berubah gitu bang. Mm. Apakah harus ditelan mentah-mentah perubahan budaya itu? Oh, lagi berubah nih. Oke, gue ikut. Atau bagaimana bang? Oke. Menurut pendapat abang? Kalau menurut gua gini untuk masalah budaya. Sebenarnya nggak ada masalah. Budaya itu pasti bergeser. Oke, Misalkan apa ya? Gua nih nyuarain diri gua dulu dan sekarang pasti beda kan. oke, oke. Karena pergeseran makna budaya yang semakin ada gapnya lah. Budaya generasi boomer atau 2000 ke atas gitu, kayak 99 ke atas, Mhm. tentu beda sama anak-anak Gen Z kan. Gitu. Bagi anak Gen Z, physical health itu penting. Oke, Gitu. oke. Iya. Bagi Physical anak-anak health. bagi anak-anak generasi boomer, apaan sih lu? Banyakin sholat gitu kan Ah, istilahnya iya, kayak iya. Iya. nggak penting. Gue juga dulu lebih keras kok daripada lu nggak Oke. lebay kalau gitu. Itu kan pergeseran Iya, budaya atau iya. gap budaya yang jauh ya. Mhm. Jadi kalau bagi gue pergeseran budaya ini bisa dimaknai tergantung kitanya sih. Kita bisa nunggangin budaya ini buat menyuarakan hal-hal baik Oke, gitu. Kalau oke. gue pribadi mandangnya kayak gitu. Karena ya kalau misalkan lu terus diterjang sama budaya-budaya baru dan lu malah kebawa dan akhirnya jadi buruk, ya lu nggak punya identitas gitu. Oke. Berarti selama perubahan budaya itu berdampak baik bagi diri seseorang, oke-oke aja, Oke-oke aja, welcome aja ya, Bang ya. welcome aja. Gitu. Selama itu baik ya, Bang ya. Selama itu baik. Oke, kita balik lagi ke Aldi Taher tadi, Bang ya. Hmm. Nah, Aldi Taher ini juga ya yang lagi ramenya juga nyalek ya. Nyalek. Nyalek ya. Setuju nggak, Bang? Aldi Taher nyalek, Bang? Menurut pandangan pribadi gue sangat setuju ya. Aldi Taher itu nyalek. Kenapa? Karena Aldi Taher ini merepresentasikan seorang caleg yang jujur gitu. Oke, Iya. jujur. Jadi dia tuh nggak menutupi dirinya di awal-awal gitu kan banyak caleg-caleg yang sok manis di depan terus udah jadi ya udah gitu. Janji palsu. Janji palsu. Hindi ya janji palsu. Oke, oke, oke. Aldi Taher nih udah ngasih tau dari awal gitu. Gue ini udah random, jangan pilih gue gitu. Caleg mana yang mau nyalek bilangnya jangan pilih gue gitu. Aldi Taher doang gitu. Dan justru itu malah dapat atensi positif kan dari masyarakat. Iya, betul, gitu. betul, betul, betul. Iya, jadi Perindo juga sebenarnya bagus sih nerima Aldi Taher nih. Gitu ya. Karena nge-branding partainya juga kan. Oh iya. Jadi betul, Perindo betul, diomongin betul. mulu kan. Gitu. Iya, Perindo Iya. sekarang lagi naik-naik Iya, ya. diomongin mulu gitu. Iya, betul. Walaupun diomonginnya bisa aja nggak melulu ke arah positif ya. Tapi kan brand awareness tuh atau apa ya pengetahuan masyarakat tentang Perindo ini jadi naik gitu. Oke. Orang tuh oke. tahu adanya Perindo gitu. Oke.
Tapi kalau misalnya, ya, Hmm. gimana kalau misalnya Adi Tahir ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Bang? Nanti. Oke, kalau misalkan Aldi Taher nggak ngelakuin tugasnya dengan baik, Hmm? pertama, selama dia nggak menyalahi aturan konstitusi atau dia nggak punya kesalahan yang fatal yang bisa merugikan banyak pihak dan kena pasal, sah-sah aja Aldi Taher tuh sampai selesai di Oke. DPR gitu atau DPRD lah. Nah, tapi kalau misalnya lu ngerasa sebagai anak muda nih, Aldi Taher nih nggak capable lah, jelek. Harusnya orang yang capable dong, yang jadi wakil rakyat. Ya lu siapin diri lu gitu. Jangan Oke. cuma lu ngomong harusnya orang yang capable, daripada lu nyari orang yang capable, ya udah mending lu aja yang jadi orang capable Oke, gitu. oke gitu Iya, ya. kejauhan orang-orang lain, ya Hmm. udah diri lu aja gitu. Jadi saran bagi gua, kalau lu anak muda mau masuk ke politik dan lu mau bantai orang-orang yang capable, ya udah, lu jadi orang yang capable gitu. Walaupun politik, ya lu tahu sendiri lah, itu emang sangat-sangat kotor ya gitu. Tapi kalau bagi gua ada, Oke. kalau kita nggak peduli sama politik, Haha. kita bakal dipimpin sama politikus yang nggak peduli sama kita. Oke. Jadi kita harus aware sama politik gitu. Gimana pun kita, kesaran kita nih, lu nyari kerja nanti, itu tuh Hmm. dipengaruhi sama keputusan-keputusan politik Oke, oke, gitu. oke. Semua kehidupan lu tuh pasti bersinggungan sama politik dan nggak mungkin enggak gitu. Jadi ya kalau misalkan lu mau apatis silahkan, tapi pada akhirnya politik itu bakal mempengaruhi hidup lo gitu. Oke. Gitu ya, Bang. Kita ngomongin tentang Aldi Tahir, semoga yang terbaik untuk Aldi Tahir gitu, Bang, ya. Semoga Aldi Taher, gue sih doainnya jadi ya. Oh gitu. Gue pengen lihat nih Aldi Taher tuh di parlemen kayak gimana. Oh gitu ya. Pokoknya Apakah masih random iya di gitu. Gue parlemen pengen nanti lihat ya? ya. Oke, Lagi oke. rapat kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look Look at at the the star. star. Oke, Mantap. pokoknya Aldi Tahir 2024. Iya betul. Oke. Oke, kita udah ngomongin Aldi Taher, udah Hmm. ngomongin politik, udah ngomongin skena. Iya. Mungkin closing statement-nya untuk anak muda zaman sekarang, Bang. Oke, closing statement ya. Kalau closing statement dari gua buat anak-anak muda, eh kayak gua ini banget tuh, expert banget masalah Iya. kayak gini. Nggak, jadi tapi ini moto yang selalu gue pegang ya, Dav. Oke, oke. Kalau bagi gua, kalau lu nggak bisa ngerubah lingkungan lu jadi baik, gitu. Seenggaknya lu yang harus jadi bagian baik dari lingkungan itu. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngubah lingkungan rumah kita jadi baik, ya udah, kenapa nggak kita yang jadi baik aja gitu. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Jadi ya harus seberapa gimana ya, tingkat ukuran lu bermanfaat sama orang lain ya tergantung sama apa yang lu buat sama lingkungan lu gitu aja. Oke. Begitu ya berarti, Bang ya. Mm. Kalau memang tidak bisa menjadikan lingkungan itu baik, seenggaknya diri lu baik gitu Iya, ya. diri Oke, lu oke. ada di lingkungan itu jadi baik gitu karena ada diri lu nya yang baik gitu. Nanti lu Oke. bisa ngerubah pelan-pelan gitu aja. Satu lagi nih, Bang. Satu lagi nih, Bang. Apa? Ini tentang personal Bang Arkan gitu ya. Oh, boleh boleh. Kalau gua ngelihat lu itu kayak siapa, Bang? Penyanyi Hindi tuh nggak, Bang? Ya, Baskara siapa? Iya, itu yang gue bilang gitu ya. Kan Siapa gue namanya, Bang? suka Baskara, Baskara ya? Putra. Baskara Putra. Nah, Banyak nggak orang yang bilang lu mirip Baskara Putra, Bang? iya sih banyak. Kalau Bang Baskara nonton, boleh nih kita Eh, nanti ketemu. Gue pengen oke. beli tiketnya nggak mahal banget, jadi nggak jadi deh. Semoga Baskara Putra melihat video ini gitu Iya, ya. boleh boleh. Nanti Ya. kali aja di notice sama Baskara ya. Semoga Bang ya Baskara kita ya. bisa ketemu Bang Bas dan nyanyi bareng. Oke, segitu dulu mungkin diskusi kita pada video kali Iya, ini ya. Makasih banyak, Bang, udah makasih. bersedia untuk jadi narasumber gua di video Makasih kali ini juga. gitu ya. Sehat-sehat terus deh, Pak. Oke, siap. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Bang Arkan. Apa, Bang? Sosial medianya? Arkan titik AP. Oke, Arkan titik AP AP. gitu ya. Oke. A-nya 2 ya, Arkaan titik AP. Nah, Oke. Kalau misalnya Instagram gue udah ada di bio ya guys ya. Nanti coba boleh. dilihat aja gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video gue selanjutnya bersama gue Dava Jihad Sabilah. Dadah. See you. Speak up.